Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kuliah desain pesan pembelajaran, yaitu prinsip memori. Bersama saya, Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 20110210016 dari Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, kita harus mengetahui prinsip memori, di mana prinsip memori atau ingatan menjadi perhatian penting dalam mendesain pesan. Hal ini berkaitan dengan karakteristik pesan yang dapat diterima secara visual dan audio. Kemudian, dalam mendesain pesan yang berkaitan dengan daya ingat dapat merujuk ke dua hal terlebih dahulu, yaitu melihat dan mendengar hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, yang pertama yaitu melibatkan dua modalitas lebih baik daripada satu modalitas, di mana teks tercetak dan gambar merupakan media visual, sedangkan ucapan, suara, musik merupakan media audio. Dalam mendesain pesan, kedua jenis media tersebut digunakan agar dapat memberdayakan dua modalitas atau visual dan audio dalam memahami pesan. Kemudian yang kedua yaitu belajar akan lebih banyak terjadi di mana informasi yang diterima menggunakan dua modalitas, di mana penggunaan dua modalitas tidak hanya berupa penglihatan dan pendengaran, dapat juga berupa penglihatan dan sentuhan atau gerak. Kemudian, penggunaan lebih dari satu modalitas juga sebagai upaya mengakomodasi gaya belajar pembelajar. Karena ada pembelajar yang memiliki gaya belajar dengan melihat dulu baru mempraktikannya. Kemudian, yang ketiga, pesan konkret lebih mudah diasosiasikan dan diingat. Di mana dalam mendesain pesan, teks maupun gambar harus mempertimbangkan tingkat perkembangan pembaca. Semakin dini usia pembaca atau penerima pesan, dibutuhkan pesan-pesan yang lebih konkret. Kemudian, dalam mendesain pesan, perhatikan pula kejelasan dan ukurannya. Lebih spesifik suatu objek dan gambar akan lebih mudah diingat. Contohnya, penggabungan antara gambar dan teks. Gambar memudahkan mengingat sedangkan teks agar tidak salah persepsi. Kemudian, yang keempat yaitu, untuk pembelajar pemula dimulai dengan menyajikan pesan-pesan konkret. Di mana untuk pemula disarankan menggunakan pesan dalam bentuk contoh-contoh, ilustrasi, analogi, model, dan diagram. Selain itu, pemilihan kata juga merupakan hal yang penting diperhatikan, di mana gunakan kata-kata yang lumrah bagi pembaca sehingga mampu dicerna maksud setiap kata. Kemudian, yang kelima yaitu keterampilan psikomotor dan belajar hafalan lebih mudah diingat melalui praktek daripada penjelasan verbal, di mana penjelasan konsep khususnya secara lisan cenderung mudah dilupakan. Pesan lisan dan disertai visual kadang hanya sedikit bisa diingat. Kemudian, aktivitas-aktivitas nyata atau praktik ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap pembelajaran, terkhusus dalam konsep mengingat. Kemudian yang keenam, materi baru memerlukan waktu dan pengulangan, di mana pengulangan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat terhadap suatu konsep. Penggunaan prinsip ini mesti berhati-hati agar tidak terkesan menonton. Pengulangan bisa dilakukan dengan pencantuman teks, gambar, diagram, atau fokus poin. Dan yang ketujuh yaitu transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya ingat, di mana pembelajar disediakan kesempatan yang luas untuk memanfaatkan atau transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dikuasai dalam situasi yang berbeda. Kemudian, pengetahuan yang telah dipahami perlu diterapkan dalam situasi nyata agar lebih tahan lama tersimpan di memori. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.